Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel Abigail Purba dengan NIM 205250269. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan, dan saya memilih materi yaitu mengenai asas kesalahan atau mens rea melalui studi kasus kecelakaan lalu lintas di Jakarta Utara. Video ini saya buat atau saya susun untuk pemenuhan tugas UTS atau kuliah hukum pidana yang diajarkan oleh Profesor Heri Firmansyah. Saya sendiri berasal dari kelas hukum apidana. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dalam hukum pidana kita mengenal asas utama atau asas fundamentalnya, yaitu gens tracts junder scut, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan atau memberitahu bahwa seseorang tidak bisa dihukum hanya karena perbuatannya terlihat melanggar hukum secara fisik, atau bisa kita sebut sebagai actus reus. Tetapi kita harus melihat apakah ada niat batin yang salah di dalamnya, atau mens rea. Jadi hukum pidana kita tidak hanya menghukum badan, tetapi juga menilai pertanggungjawaban batin seseorang. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa bukan hanya melanggar hukum secara fisik atau serius, tapi melihat secara niat batin yang salah di dalamnya atau mens rea. Mens rea sendiri bisa kita sebut sebagai pemikiran, baik pemikiran yang buruk maupun pemikiran yang jahat atau rencana. Nah, di sini ada dua set pemidanaan perbuatan actus reus yang pengertiannya adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum. Artinya, ia melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang melanggar aturan hukum secara fisik. Yang kedua, ada kesalahan atau mens rea. Artinya adanya niat atau kelalaian dari pelaku itu. Oke, kita lanjut. Dasar hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Selanjutnya, sebelum kita bicara soal salah atau tidaknya, kita harus pastikan dulu apakah subjek hukumnya atau pelakunya ini mampu bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP atau pasal 36 KUHP baru. Akan saya bacakan di buku KUHP ini. Pasal 36. Yang pertama, setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Yang kedua, perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, artinya dalam KUHP 36 tadi bahwa pelaku harus dalam keadaan jiwa yang sehat. Jika mengalami gangguan jiwa atau cacat dalam tumbuh kembang, maka secara hukum dia dianggap tidak mampu memiliki kesalahan, sehingga tidak bisa dipidana. Nah, ini pernah dijelaskan oleh Profesor Heri Firmansyah bahwa orang gila, orang yang cacat, baik secara fisik, orang yang sakit mental, itu tidak bisa dikenakan hukuman pidana karena mereka sendiri tidak melakukan perbuatan pidana yang tetapi tidak dalam kesadaran atau karena disebabkan oleh kekurangan di dalam diri mereka.
Nah, selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab sebagai prasyarat. Ya, seseorang dianggap bisa bertanggung jawab jika ia bisa menyadari nilai perbuatannya, ya, dan dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan tersebut. Berbeda dengan orang yang gila atau jiwa atau yang cacat, mungkin ada yang sebagian gila, tapi ada yang tidak bisa menyadari nilai perbuatannya dan belum bisa menentukan kehendaknya sendiri. Nah, kaitannya dengan kasus kita ini adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas, hakim harus memastikan terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat secara mental dalam mengemudikan kendaraannya, bukan dalam keadaan seperti yang saya bilang tadi, orang gila, sakit mental, gangguan jiwa, cacat. Hakim sendiri harus memastikan bahwa orang yang mengemudi ini adalah orang yang bisa menyadari perbuatannya atau bisa kita bilang sebagai orang yang normal. Lanjut, kita masuk ke mens rea atau sikap batin. Sebenarnya apa sih mens rea itu sendiri? Mens rea itu sendiri adalah kondisi mental pelaku atau terdakwa saat melakukan tindak pidana. Ini adalah semacam hubungan atau jembatan yang menghubungkan antara pemikiran dengan perbuatan saksi, dengan sanksi hukum. Tanpa mens rea, perbuatan tersebut hanyalah peristiwa biasa. Kesalahan ini dibagi menjadi dua bentuk dasar, yaitu ada dolus atau kesengajaan dan culpa atau kelapaan. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda, namun sama-sama merupakan wujud dari kesalahan. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi mens rea ini adalah menghubungkan perbuatan fisik dengan orang yang melakukannya untuk menentukan kelayakan kecelakaan hukum itu. Nah, yang tadi ada perbuatan tersebut dapat dibagi menjadi dua bentuk kesalahan. Ini yang pertama ada dolus atau kesengajaan, yaitu pelaku menghendaki atau mengetahui perbuatannya. Artinya pelaku itu mungkin dalam melakukan perbuatannya sudah mengerti, sudah tahu akibat hukum yang akan terjadi kepadanya. Ia sudah merencanakan, tapi ia tetap melakukan tindakan hukum tersebut. Biasanya hukumannya lebih berat. Lalu yang kedua ada culpa atau kelapaan. Itu pelaku sama sekali tidak berniat jahat, namun peristiwa hukum ini terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati. Misalnya bisa kita ambil contoh kecelakaan lalu lintas ya, seperti yang saya bahas tadi. Mungkin banyak pengemudi mobil atau motor yang lalai atau kurang hati-hati, baik mengantuk yang menyebabkan kehilangan suatu nyawa. Nah, itu masuk kepada culpa atau kelapaan. Lanjut, culpa dalam tindak pidana lalu lintas. Ini adalah pembahasan kita. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yang paling sering muncul adalah culpa atau kelapaan. Karena rata kecelakaan lalu lintas ya disebabkan karena kelalaian. Tapi jarang yang benar-benar ada mengerti atau ada rencana atau bisa kita sebut sebagai ini tadi apa, dolus atau kesengajaan. Jarang ada yang kecelakaan secara sengaja. Rata-rata ya karena culpa atau ketidaksengajaan. Rata-rata pelaku mungkin tidak mempunyai niat jahat untuk menabrak orang, tapi dia lalai. Nah, disinilah ada unsur yang namanya Urgenbarheit di sini, yaitu seharusnya pelaku sudah menduga bahwa perbuatannya yang mengantuk, mengantuk, tidak waspada, ya itu mengebut atau
dan lain-lain, itu bisa berakibat fatal, bisa menghilangkan nyawa orang karena dia mengabaikan kewaspadaan itu. Maka unsur kesalahannya terpenuhi. Nah, jadi orang-orang yang mengemudi motor atau mobil, sebaiknya mereka sudah mengetahui risiko, apa risiko yang akan terjadi sehingga mereka bisa meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun tetap saja mereka bersikap bersikap acuh tak acuh sehingga menyebabkan ya dia bisa tetap dikenai kesalahan, ya kesalahan yang dilarang hukum. Nah, ada suatu asas penting yang berhubungan dengan uh, culpa ini atau peristiwa tindak pidana lalu lintas ini, yaitu juris ignorantia juris non exjuvat. Ignorantia juris non excusa. Artinya, ketidaktahuan kita akan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk memaafkan perbuatan kita. Jadi misalnya begitu lalu lintas disahkan, kita semua baik tahu atau tidak tahu tentang lalu lintas ini dianggap sudah tahu. Jadi terdakwa dalam kasus ini tidak bisa beralasan bahwa misal saya tidak tahu kalau mengantuk itu pidana atau saya tidak tahu atau tidak sengaja itu pidana. Karena secara fiksi hukum dia dianggap sudah tahu dan tunduk pada aturan tersebut. Lanjut pada syarat pertanggungjawaban. Ada syarat kumulatif agar seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama, jiwanya harus sehat. Yang kedua, ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Jadi, jikalau pengemudi yang menggunakan mobil atau motor itu menabrak, tapi pengemudi itu sehat, sadar, tapi dia lalai, kurang waspada, atau acuh tak acuh, ya, mengantuk, maka dia tetap secara sah untuk diminta pertanggungjawaban secara pidana. Lanjut, kali ini kita akan hubungkan ke analisis kasus yang saya pilih, yaitu putusan nomor 1044 Pit Sus 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam kasus ini, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Karena kurang konsentrasi, kendaraan terdakwa menabrak trotoar dan menyebabkan korban jiwa. Oleh dakwaan jaksa, terdakwa didakwa dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang secara spesifik juga mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal. Slide selanjutnya, fakta hukum di persidangan pun sudah jelas bahwa terdakwa terbukti mengemudi dalam keadaan mengantuk atau lelah, namun tetap memaksakan untuk berjalan sehingga kehilangan kendali atau dalam bahasa Indonesia yaitu out of control. Implementasi mens rea kepada putusan. Bagaimana sih sebenarnya hakim itu melihat mens rea-nya? Hakim menyatakan unsur karena kelalaiannya terpenuhi. Meskipun terdakwa tidak memiliki dolus atau niat membunuh, namun tetap tindakan memaksa mengemudi saat lelah itu dikategorikan sebagai culpa atau kealpaan berat. Culpa atau kealpaan berat. Nah, jadi terdakwa ini dia sendiri sebenarnya sudah tidak fokus atau memaksakan mengemudi. Dia sudah dalam kondisi lelah, tapi dia tetap memaksa
untuk mengemudi, sehingga ini dikategorikan sebagai culpata atau paparan berat. Hakim menilai sikap batin terdakwa salah karena mengabaikan standar keselamatan yang seharusnya ditaati oleh setiap pengemudi. Nah, oleh karena itu terdakwa dicela secara hukum. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa sih hakim memutuskan, buat yang belum tahu, bahwa terdakwa diputus oleh 1 sampai 2 tahun penjara. Nah, kenapa sih hakim memutusin hukumannya berupa 1 sampai 2 tahun penjara? Di sini kita mungkin bisa analisa, karena hakim mungkin mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti misalnya apakah terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atau keluarga korban, atau apakah ada uang duka. Ini penting karena hukum pidana modern kita juga mengenal yang namanya restoratif justice. Tapi di sisi lain, menurut saya hakim tetap tegas soal mens reanya, karena hakim ingin memberi pesan kepada masyarakat bahwa jalan raya bukanlah tempat untuk main-main. Jadi kita harus tetap waspada, dan kelapaan berat atau culpa lata tidak bisa dibiarkan tanpa sanksi. Nah, sebagai mahasiswa hukum, kasus ini mungkin bisa dijadikan pelajaran bahwa kita mungkin sering mendengar tentang asas ignorantia juris non excusat, tapi di kasus ini kita lihat praktik yang sebenarnya, bahwa kita tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja, cuma mungkin dengan alasan ketidaksengajaan atau kelalaian atau tidak ada niat jahat. Pertanggungjawaban pidana itu berat, bukan hanya soal pasal di buku, tapi juga soal nyawa orang lain yang bisa berdampak. Pemaham, pemaham, jadi pemahaman soal batin pelaku atau mens rea ini adalah kunci untuk hukum agar tidak tajam ke bawah dan juga tidak tumpul ke atas. Nah, mungkin begitu saja materi tentang mens rea dan analisa kasus yang terjadi, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga mengerti apa yang uh, dimaksud tentang materi mens rea dan dampaknya, asas-asasnya tadi seperti juris dan excusa, dan bisa kita jadikan pelajaran di kehidupan yang sebenarnya. Sekian, terima kasih.